Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Di pagi hari, setelah sarapan dan bersiap-siap, kami pun pergi melanjutkan perjalanan menuju kota Blitar. Karena masih pagi, kami sempat wisata ke beberapa air terjun yang ada di Kota Batu. Tiket masuknya sangat murah. Kalau nggak salah, waktu itu sekitar 10.000. Air terjunnya bagus, masih sepi, belum banyak terjamah oleh kaum ala yang suka merusak. Setelah puas berwisata dan foto-foto, kami pun melanjutkan perjalanan menuju kota Blitar. Tak terasa, waktunya makan siang. Perut udah keroncongan dong. Kami pun mulai mampir di salah satu tempat makan yang ada di sekitar kaki Gunung Kawi. Letaknya di antara tebing-tebing gitu. Sejuk dan masih terdengar suara tonggeret. Aku nggak tahu kalau di tempat kalian itu namanya hewan apa. Kalau di tempatku itu namanya tonggeret. Suaranya nyaring, membelah sunyinya hutan. Setelah makan siang, kami melanjutkan perjalanan. Lumayan banget jauh dan bikin pegel pinggang. Sekitar 30 menit perjalanan, kami mulai memasuki satu desa. Entah apa nama desa ini. Aku lupa, karena aku tidak terlalu memperhatikan nama desa itu. Jujur sih, waktu itu hawanya beda banget pas masuk ke desa. Hawanya tuh sunyi, sepi, senyap, jalanannya pun sepi. Hanya kami satu-satunya motor yang lewat situ. Aku sempat ditawari untuk berfoto di desa itu, karena masih banyak hutan-hutan dan sungai yang bersih. Tapi sumpah itu sepi banget. Takut dan ngerasa kayak banyak yang ngawasin kita. Jadi aku gak mau berfoto di situ. Gak lama, tiba-tiba berkabut. Bener-bener berkabut dan langit mulai menggelap. Padahal saat itu masih pukul 1 siang. Gak jauh dari situ, kami melihat ada sebuah papan pengumuman di pinggir jalan. Papan itu tertulis, "Selamat datang di desa X. Dilarang berteriak, buang air kecil sembarangan, berkata kasar, berbuat tidak senonoh, tidak boleh membuang ludah sembarangan, jaga ucapan dan perilaku." Hanya itu yang kami ingat di papan tersebut. Aku sebut desa X karena aku lupa nama desanya. Entah kenapa, kami merasa kalau tulisan itu bukan sekedar tulisan, tapi seperti warning untuk pendatang. Kalau sampai melanggar aturan, akan ada konsekuensi yang tak terduga. Kami mulai diam. Sepanjang perjalanan, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Terus berdoa di dalam hati. Semoga tidak terjadi apa-apa. Sekitar 1 kilo dari papan yang bertuliskan tadi, barulah terlihat ada pemukiman warga. Anehnya lagi, di sana tidak ada satupun warga yang kami lihat. Hanya rumah-rumah yang keadaan pintu dan jendelanya tertutup rapat. Padahal itu baru menunjukkan pukul 2 kurang. Saat kami melewati desa itu,
kabut semakin gelap dan hujan mulai turun. Iya, hujan angin yang lumayan deras. Kami pun menepi di depan salah satu rumah warga. Buru-buru kami memakai jas hujan, memasukkan tas kami ke dalam plastik besar, seperti plastik sampah yang hitam besar itu, agar tas kami tidak basah. Aduh, kami lupa lagi bawa sandal. Akhirnya nekat kami naik motor tanpa alas kaki. Sedangkan sepatu kami masukkan ke dalam plastik. Daripada pakai sepatu basah, lebih baik gak usah deh. Mana dingin banget lagi waktu itu. Jalanannya pun tak terlihat karena tertutup kabut yang begitu tebal, serta hujan yang begitu deras, disertai suara petir. Karena kami tidak mau sampai sore di desa tersebut. Sejujurnya karena takut. Soalnya desanya bisa dibilang aneh banget dan nyeremin, serta tidak ada penginapan. Kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Pelan-pelan mengendarai motor karena jarak pandang yang sangat terbatas. Bahkan tengok kanan kiri pun samar-samar tidak terlihat jelas. Aku pun diceritakan kalau beberapa kali pernah melewati desa ini. Dan setiap kali melewati desa ini, keadaannya selalu seperti ini. Sepi, sunyi, tak ada warga desa yang terlihat, dan selalu hujan ditutupi kabut tebal. Ya Tuhan, waktu itu takut banget. Selain karena jarak pandang yang sangat pendek, jalanannya pun berkelok, turunan, tanjakan, dan lumayan banyak lubang. Kami tidak bisa melihat lubang-lubang itu karena tertutupi genangan air hujan. Udara dingin, rasa takut, dan mencekam bercampur jadi satu. Alhamdulillahnya, gak lama kami mulai melihat ada mobil Avanza yang mendekat di belakang kami. Kami pun minggir karena berharap mobil ini jalan di depan kami, agar kami mengikuti mobil ini, ya agar lebih aman. Kami takut masuk jurang, karena jalanannya berkelok, yang kanan kirinya itu jurang. Dan jurangnya tuh lumayan menakutkan karena tertutup kabut. Semakin turun dan turun, kabut pun mulai hilang, karena kami menuju dataran rendah. Hujan mulai mereda. Sampailah kami di kota Blitar. Dengan keadaan basah, memakai jas hujan dan tanpa alas kaki, kami pun tidak sempat memilih-milih hotel. Yang penting segera dapat penginapan. Masuklah kami ke resepsionis salah satu hotel di kota Blitar. Harga kamarnya murah, 200.000 kalau tidak salah. Kami pun diberikan kunci kamar dan diberitahu kalau parkiran motor ada di belakang hotel. Oke, kami pun menuju ke arah belakang hotel untuk memarkirkan motor. Ya ampun, aku baru sadar hotelnya tuh serem banget suasananya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi? Udah bayar pula. Dan niat di awal kan backpacker, jadi sesuailah sama budget. Setelah memarkirkan motor, kami pun berjalan menuju kamar hotel itu. Dan ternyata hotel itu terlihat bangunannya jadul banget dan sepertinya kurang terurus. Karena kami datang di hari biasa, jadi keadaan hotelnya sepi. Tidak terlalu banyak pengunjung. Masuklah ke dalam kamar hotel itu. Di pojok kamar terdapat lorong menuju kamar mandi
Dan di depan pintu kamar mandi terdapat cermin yang lumayan besar. Aku buru-buru masuk ke dalam kamar mandi. Di dalamnya terdapat WC jongkok dan ada bak mandi yang lumayan besar, serta ada satu gayung. Jujur waktu itu ketakutan, tapi ya udahlah. Bismillah, semoga nggak ada apa-apa. Selesai mandi dan ganti baju, kami memutuskan untuk berjalan-jalan di sore hari menuju tempat wisata makam Bung Karno, dan setelah itu kami kuliner. Karena sepanjang jalan menuju wisata makam Bung Karno, terdapat banyak sekali penjual makanan-makanan dan juga souvenir-souvenir. Makanan di sana tuh enak-enak banget. Jus buah yang jelas-jelas, aku lihat pembuatannya memakai gula pasir. Harganya cuma 5.000. Dan nasi campurnya, enak banget. Satu porsi 5.000. Teh manis anget cuma 2.000. Murah dan enak banget. Setelah puas kuliner, kami pun bergegas pulang menuju hotel. Jujur sebenarnya males banget karena hotelnya nyeremin. Ya, tapi mau gimana lagi? Badan capek, pengen istirahat. Oke. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga gak ada apa-apa di kamar hotel. Yuk, berani yuk. Sesampainya di kamar hotel, aku menuju kamar mandi. Cuci kaki, cuci tangan, dan cuci muka. Capek banget hari ini. Akhirnya bisa rebahan. Aku pikir bakalan bisa tidur karena badan udah capek banget. Ternyata mau tidur aja susah banget. Rasanya seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi. Ya udah deh, main HP aja. Ngomong-ngomong, kasur di kamar itu menghadap ke arah cermin depan kamar mandi. Jadi, kalau nengok ke arah kiri, aku bisa lihat cermin itu. Lagi asik main HP, tiba-tiba ada suara perempuan. Shh. 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 Refleks aku nengok ke arah suara itu. Dan aku melihat ada wajahku di cermin itu. Itu kan aneh. Kayaknya aku gak lagi bercermin, aku lagi tiduran di kasur, tapi kok ada wajahku juga di cermin. Terus karena aku takut dan bingung, aku langsung menutup wajahku dengan bantal sambil membaca doa. Berharap yang aku lihat itu gak benar. Dan gak lama, aku mulai membuka bantal yang menutupi wajahku. Dan aku melihat ada sosok wajah perempuan, tapi sosok itu tidak di cermin, melainkan sosok itu ada berdiri tepat di samping kasurku dengan leher yang memanjang karena posisi badannya di samping kasur, tapi wajahnya tepat di atasku. Itu kuntilanak. Mau lari keluar kamar pun aku udah gak bertenaga, lemes, gak bisa apa-apa. Narik bantal buat nutup muka aja gak kuat. Aku hanya bisa tutup kedua mataku sambil berharap sosok itu gak ada. Terasa seperti ada sesuatu yang menempel di wajahku. Itu rasanya lengket, berlendir. Ya Tuhan,
Sepertinya sosok itu sedang menjilati wajahku. Saking takutnya, tak terasa aku mulai ngompol. Saat aku sedang memejamkan mata dan berharap sosok itu pergi, terdengar suara pintu kamar dibuka. Ternyata itu suamiku yang baru saja pulang karena tadi keluar untuk membeli obat ke apotik. Sosok yang tadi kulihat sudah tidak ada. Alhamdulillah ya Allah, lega banget rasanya. Akhirnya malam itu pun bisa tidur, walau tidak nyenyak. Karena aku terus-menerus bermimpi. Aku ada di kamar itu dan kuntilanak itu mengawasiku di dalam cermin. Tapi untung itu cuma mimpi. Jam 4 pagi kalau tidak salah. Aku terbangun dari tidur. Karena ingin buang air kecil, aku bergegas menuju kamar mandi. Setelah buang air kecil, aku pun mengambil gayung untuk menyiram. Loh gayungnya mana? Kok nggak ada? Aku cari dan terus cari. Kok gayungnya di dalam bak mandi? Bak mandi yang airnya terisi penuh. Loh, aku sempat mikir, kenapa gayungnya kelihatan warna hitam ya? Perasaan gayungnya warna kuning deh. Ya udahlah, perasaanku aja kali ya. Mungkin aku lupa kalau gayung itu warnanya hitam. Tanganku pun mulai masuk ke dalam bak mandi itu untuk mengambil gayung yang ada di dasar bak mandi. Saat aku ambil dan aku keluarkan dari bak mandi, ternyata itu bukan gayung. Itu kepala kuntilanak yang aku lihat ada di cermin kamar. Aku langsung menjerit ketakutan. Dan singkatnya, pagi-pagi pun kami segera check out dari hotel tersebut. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.